Aldiansyah Sakit. Alif Amanda Alif Aldiansyah. Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan yang sakit diberi kesembuhan. Amin ya Allah, amin. Agar bisa belajar bareng kalian. Nah, hari ini kita masuk ke bab yang kedua di kelas 9, yaitu tentang berpikir komputasional dan literasi digital. Oke, waktu kelas 8 informatika kalian pernah belajar apa? Buat game, apa lagi? Buat poster. Buat game, buat poster. Blockly, game anak-anak. Iya, banyak ya. Nah, masih tentang berpikir komputasional. Sebenarnya di kelas 8 itu ada juga ya. Kita mengulang dan mengingat kembali waktu kelas 8. Ini berpikir komputasional itu sendiri ialah metode pemecahan masalah dengan menerapkan teknologi komputer atau informatika. Berpikir komputasional juga dapat diartikan sebagai konsep tentang cara berpikir menangani masalah yang ada di sekitar kita dengan mengamati melalui pengembangan solusi pemecahan masalah. Jadi intinya berpikir komputasional itu bagaimana caranya kita memecahkan sebuah masalah. Ada solusi yang harus kita kerjakan. Ya, solusinya itu banyak sekali. Jadi satu masalah bisa berbagai macam solusi, bisa berbagai macam pemecahannya. Itu yang disebut dengan berpikir komputasional. Ada 4 pilar berpikir komputasional. Yang pertama ada dekomposisi, yaitu cara berpikir tentang artefak dalam kaitannya dengan bagian-bagian komponennya. Bagian-bagian tersebut kemudian dapat dipahami, dipecahkan, dikembangkan, dan dievaluasi secara terpisah. Yang kedua ada abstraksi, proses membuat artefak lebih mudah dipahami dengan mengurangi detail yang tidak perlu. Yang ketiga ada pengenalan pola, dan yang terakhir ada algoritma. Jadi algoritma ini prosesnya secara berurutan, secara bertahap. Itu disebut dengan algoritma. Tidak mungkin kamu bikin mie instan langsung jadi mie instan. Pasti ada prosesnya. Begitupun sama dengan berpikir komputasional. Ada tahapan-tahapannya. Mulai dari dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma. Nah, ini tujuan yang kita akan capai pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik mengenal dan menyelesaikan masalah yang mengandung struktur data pohon, data graph. Kemudian, peserta didik mampu memodelkan persoalan logika dalam bentuk benar. Peserta didik mampu membuat abstraksi dan mengenal pola dari soal yang didasari oleh operasi logika dan cara penyelesaiannya. Kemudian yang terakhir, peserta didik mampu menyelesaikan soal yang berhubungan dengan algoritma. Nah, ini ada hari ini akan kita pelajari tentang data graph. Ini ya, bentuknya seperti ini. Ada yang pernah bikin struktur data begini? Belum? Ada yang belum?
organisasi kelas. Ini pakai apa? Canva ya. Nah, itu salah satu struktur data drive. Kemudian ada jenis lagi yaitu struktur data graph. Tuh, bentuknya seperti ini ya. Nanti kalian akan mencoba mengerjakan permasalahan. Silakan buka bukunya halaman 29. Ya. Nah, supaya kalian paham cara berpikir komputasional, maka kalian ada masalah, kasih masalah nih. Nanti kalian silakan secara berkelompok, boleh ya, karena kelasnya padat, terus boleh berkelompoknya secara baris aja. Satu baris, satu kelompok, satu baris, satu kelompok, satu baris, satu kelompok. Silakan nanti dibaca, dipahami halaman 20. Cepat. Loh. Halo, ini lagi buat ini salah. Tulisannya ini salah. Jangan dengan belajar. Tapi itu ini nih. halo guys. Ya, sekali. Kalian sudah silakan duduk, tulis dulu yang rapi. Rapi. Ya, kelompok 1 sama 2. Kita tunggu segera. Ayo, kelompok terakhir. Kelompok 4 dulu boleh. 3 orang yang maju-maju ya, prominent ya. Rapi. Ayo, baiknya dengarkan, perhatikan dengan baik. Rahasia topinya siapa? Rahasia rapi. Ya, Sasapan. belakang kamera. Sasapan rapi. Boleh, Bu Anaja silakan perkenalan dulu dari kelompok 1. Anggotanya siapa aja? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Saya Alif dari kelompok 4.
Lakon. Senang. Nomor 1. Iya, Oke. Kenapa bisa senang? karena bisa belajar bagaimana berpikir profesional. Bagaimana? Berpikir komputer? Iya benar. Cara memecahkan masalah. Oke, thank you. Ya, kenapa? Karena seru, bisa menyelesaikan masalah bersama, juga bisa menjawab bersama. Oke, thank you. Ada lagi? Yes or no? Oke. Hari ini cukup ya, cukup selesai sampai di sini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf ya. Waterfall.